Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diawali kita syukur alhamdulillah di mana kita sekalian masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sekalian masih melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tadi protokol menyampaikan materinya, tapi bukan itu ya yang disampaikan, bahwa hari ini tapi barusan yang sebelah udah aja temanya hidup sehat. Tapi tema hari ini adalah manusia yang paling bermanfaat. Sering ya kita mendengar ya banyak yang menyampaikan, dan kita sudah pada tahu ya dalilnya. Harunas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain. Kalau di dalam pengantar selalu bicara, kita menyampaikan taufik dan hidayah. Nah, ini taufik ini dalam Ibnu Katsir dinyatakan pahala yang tidak pernah berhenti. Makanya kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik. Contohnya apa sih yang dilaksanakan taufik itu? Contoh, misalkan kita menghubungkan jalan kepada jalan yang lain, terputus, kita buat jalan, sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga pahala itu mengalir ya. Terus mengalir bagi orang yang membuat jalan itu, bermanfaat bagi warga, bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Makanya setiap pengantar kita selalu berdoa taufik. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik. Orang yang memberikan ilmu pun taufik. Orang yang menulis kitab, menerjemahkan Al-Quran, kita tidak akan bisa tahu dengan orang Indonesia, dengan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tapi orang menerjemahkan Al-Quran itu luar biasa pahalanya bagi mereka yang menerjemahkan. Taufik bagi siapapun pahalanya akan mengalir. Yang membangun masjid ini adalah taufik, bermanfaat bagi semua untuk melaksanakan ibadah. Membuat jalan yang lebok, akhirnya kalau jalannya ada bolong-bolong begitu, atau ada paku di jalan, itu diamankan, bermanfaat bagi yang lain. Nah, dari Abu Hurairah dinyatakan bahwa orang tersebut adalah wa man kana bi hajati akhihi kana Allahu bi hajatihi. Dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu ya, keperluannya. Ketika tetangga kita kesulitan, membutuhkan bantuan kita, maka kita bantu sebagai tetangga. Ini kalau misalkan melihat hubungan manusia, yang dilihat adalah tetangganya. Bagaimana, apakah tetangganya baik atau tidak? Apakah rukun atau tidak? Kalau tetangga saling bermusuhan, rata-rata tidak saudara, tidak tetangga, tidak orang lain dengan tetangga, rata-rata bermusuhan.
Kenapa? Ada perbedaan pendapat, ada urusan anak, ada urusan segala hal. Tapi ketika di situ tentram, tetangganya saling mengasihi. Makanya kalau kita punya makanan, tambahkan, kasih tetangga. Ngamusuhan wae tambah bere, kasih tetangga tersebut. Terus saja, dibuang itunya, nggak apa-apa. Kita harus berbuat baik dengan tetangga. Makanya manusia yang paling bermanfaat adalah anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi yang lain. Ketika sakit, siapa yang menolong? Yang paling dekat dulu. Yang terkena COVID siapa? Kita yang harus membantu. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam surat Al-Isra ayat 7 dinyatakan, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri sendiri, kalian sendiri. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada yang lain, berarti memperbaiki kehidupan kita. Orang akan menyukai kita, walaupun tidak diminta, akan menyukai kita, akan memberikan bantuan kepada kita, kepada diri sendiri. Kebaikan yang kita lakukan adalah akan memberikan kebaikan pada diri sendiri. Ini Al-Isra ayat 7 dinyatakan seperti itu. Jadi jika kalian berbuat baik kepada siapapun, kalian berbuat baik itu kepada diri kalian sendiri. Ada hadis riwayat Muslim dinyatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang membebaskan seorang muslim, seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskan dari sesuatu kesulitan pada hari kiamat. Nah, ini jadi Allah membebaskan orang dalam kesulitan, membebaskan orang dalam kesulitan yang tidak mampu diatasi. Mohon maaf, kalau ada tetangga kesulitan, kita bisa memberikan bantuan. Ada yang menyampaikan apa yang kita bisa bantu, bantulah semaksimal mungkin jika kesulitan saudara kita. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Memberikan lolongkrang bahasa nanti, supaya orang bisa jalan, dina hese jalan. Ada jeruji, diamankan, diselesaikan oleh kita. Mobil tuh bisa jalan kadinya, motor tuh bisa jalan kadinya, dibenarkan ku urang. Keluarga bebarengan dibenarkan. Maka Allah akan memberikan kemudahan nanti di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah. Orang telah menyelamatkan. Kah itu mau wilayah Batur lah, antepkeun mah nggak bisa begitu. Harus memberikan bantuan. Kemudian wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Geus goreng terus. Tong kadinya si eta mah kitu. Antepkeun si eta mah, jelema teu balek eta mah. Bisa-bisa jadi fitnah walaupun benar. Jangan dibukakan aibnya.
tutup aibnya. Satarallahu fid dunya wal akhirah. Maka akan menutup aibnya di dunia pun dan di akhirat. Ini ajaran yang dibawa oleh Islam, tidak membuka aib kejelekan orang lain. Kemudian di dalam hadis ini, wallahu fi aunil abdi maka nam abdu fi auni akhihi. Nah ini Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Orang tersebut menolong, maka Allah pun akan menolong kita dengan apapun. Wah, terbuka duit ditulungan, kumaha kan bisa wae dengan tenaga, dengan aktivitas yang ada dalam diri kita. Bang bejaankeun ka batur ya, bang tulungankeun ya, ieu ke rumah sakit jelema teu mampu, ka rumah sakit teu mampu cik urang bantu, urang sabaraha. Saya teu boga duit ya, urang mah saya urang ngomongkeun ka tetangga bejaan nu lain tulungan ieu jelema ieu teh butuh bantuan. Kunaon? Teu boga duit, teu boga ke rumah sakit. Bere tetangga-tetangga yang lain mengumpulkan dana itu untuk rumah sakit setelah memberikan bantuan kepada muslim yang lain. Ini seorang muslim selalu memberikan kebaikan manfaat kepada yang lain, akhihi, saudara yang lain. Kemudian dalam hadis ini dinyatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Neangan ilmu supaya mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, berusaha mencari tentang agama. Dalam Al-Qur'an dinyatakan ayat pertama sampai ayat 5 hudan lil muttaqin. Ayat yang pertama itu petunjuk membaca Al-Qur'an. Petunjuk Al-Qur'an itu ada di dalam Al-Qur'an. Ayat kedua itu menyatakan bahwa hudan, kita tidak tahu bagaimana kita membaca, mencari ilmu. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang muslim. Ini jelaskan dalam Al-Qur'an, hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini tentang yang gaib. Siapa Allah? Siapa malaikat? Bagaimana isi-isi dalam Al-Quran? Kita pernahkah membaca isi-isi Al-Quran? Membacakah isi Al-Quran? Ayat yang kedua dinyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dijelaskan di situ bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Di situ data-data keautentikan bagaimana sebelum zaman Nabi Muhammad pun dijelaskan. Makanya ayat 5 dinyatakan alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartum am lam tundirhum la yu'minun. Alladzina yu'minuna innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un, sama saja. Geus dibere nyaho ge anggar. A'andartum am lam tundirhum la yu'minun. Geus di ieu teh iman kepada Allah, harus beriman kepada Allah. Bahwa nabi-nabi terdahulu menjelaskan tentang keimanan. La ya'lam, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Ayat itu nyatakan khatamallahu ala qulubihim, dikunci hati-hatinya. Khatamallahu qulubihim, hatinya dikunci. Samihim pendengar teu didengeh, tidak didengar. Wala absarin, kebenaran yang dilihat itu tidak dilihat oleh kita. Ini khatamallahu ala qulubihim wala sami wala absar gisawatu wala madabun adil. Mereka itu adabun adil, nyaho tapi tidak dilaksanakan. Nah inilah, maka kita sebagai orang mukmin, orang beriman, kita harus bermanfaat kepada yang lain. Kita harus mencoba mencari ilmu. Di dalam surat Al-Qasas dinyatakan
wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka fid dunya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia. Nikmati dunia teh, ada harta benda, ada tanah, pakai, manfaatkan harta yang ada di dunia ini bagi kemanfaatan diri dan kemanfaatan orang lain. Dimanfaatkan. Jadi kita oleh Allah berusaha untuk menikmati juga di dunia, selain daripada di akhirat. Kemudian wa ahsan kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu merusak di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi kita sebagai manusia harus bisa bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal amar bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan rahmat, kita menjaga amarah, sehingga kita selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Amarah akan mengakibatkan perbuatan yang tidak baik. Dalam hadis dinyatakan, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat berkelahi, tapi orang yang kuat itu yang bisa menjaga hawa nafsu. Mudah-mudahan kita sekalian orang yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi masyarakat, menjadi warga baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita sekalian. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.